Ya, pemirsa masih di Idea Succession Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Kris Aprilioni untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya ada Agro, supportnya di 900, resistennya di 1090, rekomendasi buy, Friend, supportnya di 79, resistennya di 98. Kemudian juga ada ICBP, 8325 untuk supportnya, resistennya di 8.800. Sementara Tebik juga direkomendasikan di 2.700, resistennya ada di 3.100. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Kris, ada Agro, Friend, ICBP, Tebik, Pak. Rangkuman singkat keempat saham yang Anda rekomendasikan ini, Pak Kris. ya, agro seperti yang saya katakan tadi, Indonesia kemungkinan juga akan mengikuti Amerika yang teknologi company yang akan drive ISG juga ke depannya. Dan kalau kita lihat agro disiapkan oleh BRI untuk bagian digitalnya ya. Jadi kemungkinan besar agro cukup menarik secara jangka pendek juga. Kalau kita lihat agro sudah mulai uptrend. Jadi ini juga masuk ke rekomendasi saya. Lalu yang kedua ada Friend ya. Nah, Friend dengan pembelian Moratel sebanyak 20%, di mana 80% akan dibeli di akhir tahun nanti, itu kalau secara terkonsolidasi, maka kita harapkan nanti di tahun depan bukunya Friend dapat kembali profit. Gitu. Dan ketika Friend sudah mulai profit, tentu harga sahamnya biasanya akan terkerek juga naik gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi kinerja secara Q to Q atau year on year, secara operating profitnya juga Friend udah mulai positif dan itu juga kita apresiasi cukup bagus. Lalu ada ICBP. Nah, ICBP juga cukup menarik ya. ICBP sudah turun cukup signifikan hingga ke area 8.000 ya, bahkan area ya ini adalah area ketika Covid tahun lalu. Jadi menurut saya ICBP dengan pembelian Pine Hill dengan laba yang cukup terkonsolidasi dari Pine Hill nanti, ini merupakan area yang cukup murah bagi saya di ICBP. Lalu TBIG. TBIG dengan ramainya digitalisasi di mana COVID kemungkinan tidak dapat dihindari, orang akan berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi COVID yang ada, sehingga internet atau paket data itu akan semakin banyak digunakan. Dan masuk ke area 5G di mana tower-tower itu dibutuhkan jadi lebih sempit, itu juga yang akan membuat TBIG menarik ke depannya. Baik, untuk ICBP, dari aksi korporasi mereka akan menerbitkan global bond, Pak. Jumlahnya juga cukup besar ini. Bagaimana Anda melihat dari posisi aksi korporasi ICBP ini? Dalam hal ini ICBP kan kondisinya berhutang begitu dalam penerbitan global bond ini, Pak Kris. Ya, kalau kita lihat memang akuisisi Pine Hill dari awal sudah disebutkan oleh ICBP untuk mengakuisisi dari porsi hutang ditambah dengan cash mereka, di mana memang hutangnya cukup besar seperti itu untuk mengakuisisi Pine Hill. Tetapi kalau kita lihat dari prospek bisnis ke depannya, di mana Indomie juga merupakan salah satu makanan yang diminati di area Afrika dan Eropa Timur di sana, itu juga tentu dapat memberikan efek positif secara jangka panjang. Yang penting nanti kita akan perlu melihat berapa bunganya dan jatuh temponya berapa lama, apakah konsolidasi pendapatan itu dapat mengcover dari bondsnya. Baik, poin-poin ini penting untuk menjadi perhatian juga bagi para investor dan trader dalam mengambil keputusan untuk perdagangan selanjutnya begitu, Pak Kris. Baik, ada Agro, Friend, ICBP, dan Tebik, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif, dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Kris, beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba bahas. Untuk pertama, kita akan coba sapa Ibu Leli yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mempertanyakan saham Kepik, Pak. KPIG sudah ambil posisi di 113. Mohon dibantu untuk reviewnya. Ibu Leli di Jakarta. Kepik di 113, Pak Kris.
Ya, kalau kita lihat KPIJ secara tren ya ini masih sideways ya. Karena KPIJ kemarin memang ada pemberitaan cukup baik terkait MNC. Dan memang secara teknikal kemungkinan mulai cukup menarik. Tetapi secara money flow atau inflow belum terlihat adanya di KPIJ. Sehingga kemungkinan jika memang menarik untuk melihat KPIJ, kemungkinan geraknya juga masih cukup lama. Sudah ambil posisi di 113, strategi tradingnya seperti apa Pak Kris? Oke, kalau sudah ada posisi, perhatikan area supportnya di area 108. Selama tutup di atas 108 masih dapat hold, dengan area resistance di area 120. Baik. Jika kena area 120 dan tidak dapat bertahan di atas 120, lebih baik take profit terlebih dahulu. Oke. Sementara sideways. Baik, 108 dan resistennya ada di 120, Ibu Leli yang ada di Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa ada Gede dari Bali ini. Dari properti tampaknya ada Asri di 212 minta analisisnya untuk 1 bulan ke depan Pak Kris. Ya, Asri dengan perkembangan IHSG yang cukup meningkat cukup signifikan nanti, itu juga tentu akan dapat mengerek Asri. Cuman yang perlu diperhatikan di area 212 saat ini area resistance-nya di area 202. Iya. Jadi ini yang perlu diperhatikan jika nanti kena area 202 dan tidak dapat menembus atau closing di atas 202, sebaiknya mungkin keluar terlebih dahulu karena memang dari sisi properti sendiri memang masih belum cukup baik di tahun ini. Baik. Karena daya beli masyarakat belum kembali. Tidak direkomendasikan averaging down Pak di 212? Ambil posisi? 212 mungkin kalau di averaging down masih terlalu dekat ya. Dan ini terlihat Asri juga sudah mulai meningkat. Jadi sebaiknya menunggu terlebih dahulu. Pak Kris, sudah ada teleponnya masuk kembali Pak. Kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, dengan Giantoro Bandung. Baik Pak, silakan. Selamat sore Pak Kris. Pak Kris, mohon bantuan analisa untuk saham VSBP. Saya belum punya, mau masuk. Dan BABP Pak. Masih bisa naik lagi nggak Pak ini BABP Pak? Oke, sudah ambil posisi di berapa Pak Giantoro BABP? BABP di posisi berapa? Sudah ambil posisi? 105 Pak. Baik. Terima kasih Pak Giantoro. Ya, yang sudah kembali bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing. Tadi jawaban Asri dari Gede di Bali, tadi juga sempat kita simpulkan tadi dari sisi support dan resistennya 108 dengan 120. Pak Giantoro yang ada di Bandung, WSBP ingin entry direkomendasikan tidak Pak Kris? Untuk WSBP saya sih masih melihat konstruksi masih nunggu ya dengan buru-buru untuk entry ya. Karena memang FWF-nya sendiri masih belum terlihat hasilnya seperti apa. Jadi WSBP mungkin di area bulan-bulan Q3 atau Q4 ya di mana FWF mulai berdampak itu jauh lebih menarik dibandingkan sekarang. Baik, BABP Pak singkat saja Pak Kris. 105 untuk sudah ambil BABP, posisi. Ini kita nggak ngerti dia bisa naik sampai berapa. Yang perlu kita jaga ada area bawahnya. Sekarang ini supportnya BABP masih di area 210. Selama di atas 210, jaga. Jadi mungkin jagain trailingnya di 10% atau 15%. Baik, posisi Pak Giantoro cukup bagus di 105, tapi lebih bagaimana strateginya untuk memaksimalkan profit lebih tinggi lagi Pak Kris. Betul. Baik, kita akan jeda kembali Pak Kris, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan kembali dan kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.